Tapi pada saat itu kita juga mampu bisa bertahan dan bangkit sebetulnya. Jadi waktu itu kita manfaatkan pada saat itu furniture naik. Soalnya kalau 5 nih Pancasila nih Pak. Iya, basicnya dari situ. Ya kalau misalnya lihat mereka mabuk pernah ya. Gue tuh kagok manggilnya Pak Rudi. Padahal kalau iya. di rumah tuh bokap. Bokap gini. Kalau Pak Ian gue masih maklum deh. Jadi kalau misalnya bukan gimana, kalau misalnya dia ngobrol sama lu bener-bener, lu bakal nangis. Saya yakin dengan metode ini sebetulnya keturunan kita akan tetap bisa melanjutkan apa yang kita lakukan sekarang ini. Teman-teman Validita Channel, ini ada dynamic duo, double R, Pak Rudi dan Bro Rio. Siap. Sama-sama R nih, R, gitu. Jadi double R, kayak Fari itu double R. Nah ini datang nih. Nah Pak Rudi ini dengan Bro Rio ini hadir karena memang pengen tahu insight-nya itu bagaimana suatu usaha itu bisa dilanjutkan. Jadi alhamdulillah datang Pak Rudi. Makasih Pak Rudi ya. Makasih. Bro, thank you udah datang ya. Siap. Ya. Jadi mungkin mohon izin nih. Gue nanya ke bokap dulu lah. Silakan. Ini bokap ya? Bokap dong. Pak Rudi. Iya. Lahir di mana Pak? Medan, Pak. Oh Medan. Medan. Berarti lontong Medan. Lontong Medan, kue tiaw Medan. Wow. Pedes dong. Palembang kan? Deket dong. Pedes. Pedes, ya. Suka pedes. Pedes. Oh. Soto Medan udah coba? Kalau Di lontong Muara sudah. Karang ada tuh. Enak. Oh ya? Iya. Kalau saya yang penting pedes. Iya. Mau pedes. dari Aceh sampai Papua makan apapun yang penting pedes. Wah, sama. Oh, sama ya. Tinggal di sana Pak dulu ya. Lahir Di tinggal. Medan. Saya sebetulnya Medan itu numpang lahir lah ya. Saya sampai SD, setelah itu SMP saya udah di Jakarta. Oh pindah sama keluarga. Pindah keluarga ke Jakarta. Naik apa di zaman dulu tuh Pak? Saya pengennya sih berenang, tapi waktu itu udah punya pesawat gitu loh. Oh Jadi udah nggak ada. dapet- Oh, udah dari Medan ke Jakarta udah. Udah tahun Oh, 80. dengerin dulu nih. Siap. Ini kalau ada bokap dia pasti diem nih. Dengerin dulu Biar sejarah. udah biar hafal. tahu juga. This is what- Tahun 80 saya datang ke Jakarta. Waktu itu ya kelas 1 SMP lah ya. Terusin sampai SMA, kuliah, lanjut sampai kerja sampai sekarang. Jadi ya 40 sekian tahun lebih lama di Jakarta daripada di Medan. Tapi ke Medan masih pulang kan? Masih. Atau yang di sana udah pindah semua? Masih ada satu kakak perempuan di sana. Ya. Emang berapa bersaudara Pak? Saya berlima. Jadi yang perempuan pertama, terus kemudian ada 3 abang. Saya terakhir. Oh bontot. Bontot lah. Ini bontot biasanya nih yang paling manja nih. Bontot. Kapan lagi ya? Manfaatkan aja gitu. Nah, itu tuh. Yang bontot-bontot tuh. Terus Pak, selama di Jakarta, pertanyaan saya gini. Kan hidup awal tinggal di Jakarta segala macam itu kan tidak mudah. Iya. Apalagi zaman itu. Tahun berapa tuh Pak pindah ke Jakarta? Tahun 80 Pak saya datang ke sini. Oh, gue belum lahir ya. Ya belum lahir. Gua kuliah Apalagi juga baru dulu. lahir. Itu masih pacaran itu. Masih ini. Terus, Pak? Iya, jadi 80 saya ke sini. Ya sekolah kan ya, SMP, kemudian SMA, lalu kuliah masih di sini. Oh di Jakarta. Ya, di Jakarta. Lanjut saya sebenarnya waktu itu kerja di waktu itu namanya Menara Alam Teknik. Sebetulnya kalau kesini namanya menjadi Astra Autopart. Oh berubahnya. Berubah, dia melalui beberapa perubahan nama di situ. Jadi akhirnya yang sekarang ini yang kita kenal itu Astra Autopart.
Setelah sampai selesai dari Astra Auto Part, kita bangun Saga bersama Pak Yan Tahun? tahun 1993. Gitu. Masih SD. Ya. Terus Pak, terus Pak. Ya, ini ininya ya perjalanannya. Jadi 93 kita mulai bangun Saga Teknindo. Jadi kita startingnya sebenarnya dari trading company sih. Jadi trading company itu berjalan mengikuti perkembangan zaman, tuntutan dari para customer. Jadi akhirnya di tahun 2000 itu kita mendirikan satu company lainnya lagi. Jadi kita kasih anak perusahaan namanya Saga Hikari Teknindo Sejati. Nama tetap sama. Ada saganya. Ada saganya. Tahun 2000. Oh 2000. Nah, Tapi 2000. waktu 93 Bapak tadi partnernya Pak Yan. Pak Yan, ya, saya beruntung lah ketemu Pak Yan. Itu gimana tuh Pak, pertemuan itu Pak? Saya dan Pak Yan itu sebetulnya kita sama-sama satu kantor dulu waktu kita di Menara Alam Teknik. Nah, selesai tahun 93, kita juga sama-sama keluar bangun perusahaan Saga. Gitu. Jadi teman sekerja, teman kongsian sampai sekarang. Oh jadi dari pertemanan pastinya dimulai dari tahun 89, dari 89 sampai tahun 93. Pertanyaan saya Pak pertama, kenapa Bapak tuh yakin bahwa Pak Yan itu akan jadi partner Bapak? Kalau Pak Adit ketemu Pak Yan dari awal, Pak Adit juga pasti akan yakin bahwa Pak Yan adalah orang yang tepat untuk menjadi teman. Soulmate dan bisa dipercaya. Jadi hal yang sama juga terjadi di saya. Jadi pertama saya ketemu dia, kita ngobrolnya sudah enak, ya. Jadi kita juga ya ini orang betul-betul sahabat sejati lah, ya teman dalam senang, dalam minum, juga teman dalam susah gitu. Minum nanti skip. Minum ini loh. Saya ingin ini lagi Pak, karena terkadang dalam melakukan hubungan bisnis, apalagi berpartner atau bermitra, itu butuh key point atau masukan khusus hingga everlasting. Dan itu saya yakin tidak akan mudah. Memahami ini segala macam yang nanti sebenarnya buat teman-teman yang nanti akan melakukan itu di awal, boleh tahu nggak triknya Pak? Iya, jadi ya memang number one itu adalah sebetulnya komitmen ya. Ya, jadi dan karakter. Kalau kita bicara ini partner ya. Iya. Partnership kan Ya, ya, berkaitan dengan partnership. Berarti memang pertama ya memang kita karakter. Karakter dari partner kita juga sebetulnya intinya memang baik. Ya, kedua kita komitmen. Selanjutnya mungkin just do it lah, kayak Nike gitu. Saya pikir seperti itu, just do it. Bukan aja. endorse produk, bukan Iya, endorse produk. endorse produk. Cuman Bro, ini kayak kebetulan. bokap ini belum dikasih insight. Jadi brand-brand kesebut semua nih. Lalu, Pak. Siapa tahu after this ya. Ya seperti itu. Jadi dan itu kita jalanin ya, kita jalanin aja dari dulu itu. Jadi kepikiran untuk bangun perusahaan. Memang waktu itu ada peluang. Ya, peluang pada saat tahun 93 itu masih sangat memungkinkan untuk kita berbuat satu company. Lalu setelah itu saya ketemu partner yang benar, ya partner yang baik. Jadi ketika kita melakukan usaha juga kita nggak terlalu banyak perhitungan, lakukan. Jadi setelah itu kita berjuang. Jadi kita dari bawah ya, kita from zero ya. Jadi kita dari nol, kita coba ya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, dan kita learning by doing ya dari customer. Sebenarnya kita banyak belajar dari customer kita. Ya, kita adalah local company sebenarnya awalnya itu ya konvensional. Tapi akhirnya kita ya bisa juga sampai sekarang ini karena kita learning dari customer,
ya dari luar, dari Pak Adit. Waduh, ya, waduh. juga. Kan kita pernah bareng-bareng kan ya waktu kita lagi mau launching yang Industri 4.0 Ya, di kantor kita ya. Ya. Pak Priyono, Ya, Astra ya. International datang Ya. bareng. Ya, Nah itu juga kan, jadi kita coba kembangin diri ya sampai akhirnya ya lumayan lah kita bisa sampai seperti sekarang ini. ya. Sekarang ini dengan kondisi pandemi ini yang dimana semua orang diuji, bagaimana tentang persahabatan Bapak dengan Pak Yan? Ya kita sebetulnya kalau kita bicara hubungan atau bicara company antara saya dan Pak Yan. Dua-duanya Pak, secara Oke, personal jadi kan personal udah pasti pasti tidak ada masalah ya. Jadi itu memang teman kongsi, teman baik, soulmate juga ya. Ya. Jadi itu pasti tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita bicara pandemik berkaitan dengan perkembangan perusahaan dan segala macam, kalau kita lihat perusahaan ini berdiri sebenarnya sudah melalui beberapa kali krisis nasional ya. Ya, 97, Ya, 97, 98, kemudian tahun 2008 ya kan, ya. sampai sekarang ini tahun lalu ya kan. Sejauh ini kita masih mampu melewati dengan baik. Ya, jadi tahun 98 pun waktu itu sebetulnya parah, 98 itu parah. Jadi krisis moneter itu sehingga kalau kita lihat pada saat itu hampir semua otomotif itu drop. Dropnya sangat kencang sekali ya, bahkan 80-90%. Tapi pada saat itu kita juga mampu bisa bertahan dan bangkit sebetulnya. Jadi waktu itu kita manfaatkan pada saat itu furniture naik. Jadi di dalam krisis kita coba cari peluang lain. Jadi peluang lain, furniture naik. Jadi kita sedikitlah melakukan diversifikasi. Maaf Jadi nih, Pak Rudi, marketnya. tambah lama saya tambah stres ya di sini. Ini narasumbernya berbobot lebih semua pinter nih lah. buat saya. Enggak, karena bicara 98 pada saat krisis, industri furniture yang menjadi salah satu penopang Betul. kuat. Waktu itu kan furniture itu ekspor. Jadi waktu itu kita jualan tuh harganya itu kita di istilahnya memang beban usaha kita ada, tapi kita peluang usaha juga ada. Di furniture itu kebetulan harganya juga lagi bagus-bagusnya. Jadi jualan kita ya, kita jual baut, mur ya. Baut, mur, nut. Ya. Ya, jadi bolt and nut, ya fastener lah. Nah, ketika itu memang furniture-nya naik. Jadi Emang sedikit udah kita terproyeksi pada saat itu, Pak? Nggak, itu begitu saja happen-nya waktu itu. Jadi Indonesia itu sebetulnya import bisnis itu jelek waktu itu. Ya. Tapi ekspor bisnis itu bagus, Bos. 98. 98. Ya, 97 itu sebenarnya awalnya Going down. Tapi parahnya sebetulnya di 98. Ya, kalau kita lihat dari krisis moneter, kita punya US dollar terhadap rupiah segala macam itu parah-parahnya di 98 sebetulnya. Naik dari 1000 sekian, 1280 itu tiba-tiba naik sampai istilahnya pernah mencapai kalau nggak salah 15.000, 16.000. Puncaknya itu berapa kali lipat tuh. Nah, emang di 93 tuh mulanya timnya ada berapa orang, Pak? Kenapa? Selain berdua, waktu 93 itu. 93 sebetulnya memang ada satu lagi, tapi tidak lama kemudian kita menjadi berdua. Oke, Dan berdua. itu kita Setelah keep berdua menentukan tim ke bawah. Ya, Timnya tuh awalnya berapa orang, Pak? Awal. saya pikir 5 orang. Untuk awal. Ya, starting 5 orang. Kita betul-betul starting dari. Soalnya kalau 5 nih Pancasila nih, Pak. Iya. Basicnya dari situ. Yang ini gue masih belum denger nih. PR nih bener-bener baru. Iya. Langsung kasih tahu hari ini. Kita bisa puter-puter ulang. Dari 5 itu akhirnya terus Ya, jadi krisis. 5 itu ya, jadi
luar biasa ya sebenarnya. Kita dari sampai tahun 93 nih, sedikit saya balik lagi 93. Jadi 93 itu kita starting bisnis. Dan kalau kita lihat dari 93 itu kita bisnisnya tuh berkembangnya itu bukan berapa persen. Iya. Berapa kali lipat sebetulnya Pak setiap tahun naiknya. Oh, D5 ini. Ya. Memang luar biasa Sampai dengan Pancasila kita itu. ketemu kesulitan itu memang di tahun 97. Oke, itu starting ketemu masalah. 98 itu sebenarnya itu susah. Masa-masa yang paling susah itu 98. Masa-masa susah 98. Nah, itu kita diversifikasi. Itu stagnan lah di situ bisnis, tapi diversifikasi market ya. Iya. Marketnya tadi yang otomotif dan lain-lain, jadi kita kembangin ke yang ekspor untuk jadi supply bound nut ke furniture. Itu naik. Permintaannya itu luar biasa. Buat teman-teman Varidetia Channel, ada satu hal yang menarik. Pak Rudi ini bawa juniornya nih. Ya. Bro Rio. Sama-sama R. Nggak tahu emang didesain sama Pak Rudi kali, sama-sama R. Nah, jadi Bro Rio ini memang sekarang sedang belajar ya. Iya, betul. Ngikutin jejak langkahnya Pak Rudi ya. Dan Pak Yan. Dan Pak Yan, istilahnya melihat figur dua orang ini, lu punya kesempatan belajar. Iya. Kalau gue bilang, itu kesempatan emas. Kalau lu hanya belajar dari satu, itu lu beruntung. Tapi lu dapet dua, itu pola. Karena gini, kalau kita main kartu, kalau istilah saya nih, kalau kita istilahnya, mohon maaf, kalau kita main judi nih. Kartu apa dulu nih Om? Kartu banyak nih, ada kartu ini, kartu gaple, kartu ini, Uno apa. Lo menang sekali, itu beruntung. Oke. Tapi kalau lo menangnya dua dan seterusnya, itu pola. Karena itu kan bisa dipelajari. Nah sekarang dispute nih, karena tadi kan bokap udah cerita banyak. Iya. Apa sih yang lo rasain? Oke, ya. Jadi sebenarnya banyak banget nih kalau saya coba bertemu dengan teman-teman semua. Ya banyak yang nanyain gitu. Papa apa kabar gitu kan? Nah, Ya. minimal itu dulu ya. Itu dulu, betul ya. Jadi dari situ saya juga jawab, Pak Bapak yang mana nih? Pak Rudi atau Pak Yan? Karena ada dua nih. Betul ya. Ya jadi beneran untuk saya sendiri juga, sebenarnya saya anggap Pak Yan itu bapak juga sebenarnya. Ya, father figure lah untuk saya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, Pak Rudi sama Pak Yan ini karakternya super berbeda. Ya. Ya, yang mana sebenarnya mereka itu karena karakternya super berbeda, mereka complement each other. Ya, sangat bagus lah saya pikir kombi yang sangat super duo lah yang saya bisa bicarakan. Yang mana saya bisa belajar dengan Pak Yan apa yang saya nggak bisa belajar dari Pak Rudi dan sebaliknya. Jadi seperti itu. Sekarang gini, Yeah. teman-teman di luar sana tuh sebenarnya mungkin wondering, pertanyaan yang paling basic. Oke. Lu pernah ngeliat nggak antara Pak Rudi sama Pak Yan itu ada berselisih pendapat dalam suatu diskusi atau suatu meeting? Oke, ya kalau misalnya lihat mereka mabuk pernah ya. Ini di skip kan? Iya. Tapi untuk kalau misalnya kita ngomong objectively, ya kalau misalnya secara diskusi seperti itu ya pasti ada ya dua Selisih. berbeda pendapat lah ya. Tapi mereka itu istimewanya itu mereka bisa cari cara jalan yang tengah, yang mana mereka dua-duanya juga komit ke targetnya itu maksudnya. Ya, jadi mereka itu kenapa mereka yang saya pikir ya, kenapa mereka bisa selama ini juga bareng-bareng yang tadi kata Pak Rudi bicarakan, mereka itu soulmate lah, Pak Yan sama Pak Rudi. Karena mereka benar-benar bisa istilahnya ngebalance mereka punya pendapat dan cari jalan tengahnya seperti apa. Dan mereka berdua itu ya kalau misalnya udah komit di jalan tengah ini udah Sepakat. betul. Oke. Lalu sekarang dianggapnya itu sebagai gen 2. Oke. Gen 2 dari dua perpaduan. Yang lo ambil pelajaran yang paling utama nomor satu itu apa?
komitmen yang tadi dibicarakan Pak Rudi. Itu saya pikir itu paling penting ya. Karena kalau misal komitmen yang nggak ada, arahnya udah pasti nggak jelas lah. Pak Rudi tuh sering banget ngomong sama saya, Rio. Lu tuh kagok manggilnya Pak Rudi. Padahal Oh, kalau iya. di rumah tuh bokap. Bokap gini. Kalau Pak Ian gue masih maklum deh. Kayak itu sih. Iya. Nah. Panggil Mas Rudi. Itu sih. Panggil Papa deh ya, balik lagi ya. Oke, Iya. editing. Jadi Papa sering banget ngomong sama saya, maksudnya ceritalah istilahnya. Ada banyak banget analytical skills yang kita bisa belajar dari bisnis ya. Dan ini sebenarnya bisa kita generalisasikan, maksudnya generalize. Ya, generalize. Kayak misalnya salah satunya adalah 4M, yang mana man, material, method, sama machine. Ya, ini sebenarnya kalau misalnya you ngomong sama saya, pas saya SD pasti saya tahu man, machine, method, sama material. Iya. Ya, tapi nggak bisa diaplikasikan sampai kita benar-benar terjun ke lapangan. Ya, benar-benar kalau misalnya lihat dari segi sudut pandang seperti ini, experience is everything. Benar-benar kita harus coba hands on lah terkait dengan apa yang harus dilakukan. Lo merasa ini passion lo? Passion, yes. Kenapa? Karena saya mau bantu gimana caranya Saga bisa melebihi apa dari yang sekarang. Go and beyond. Nah sekarang pertanyaannya kembali lagi. Titik drop lo yang paling rendah itu ditegur Pak Rudi? Ngomong tegur sih enggak. Tapi nomor satu sebenarnya yang saya takutin sebenarnya ekspektasi. Iya, yang sebenarnya dari teman-teman sekeliling, lingkungan lah. Ya kita punya secara environment, ekspektasinya ke saya seperti apa. Yang itu yang sebenarnya kalau misalnya nggak kecapai pasti kecewa dong. Iya kan? Yang itu yang saya takutin. Oh. Iya, dan so far Aktualisasi diri. yes. Iya, betul. Itu lo dapat encourage dari Pak Rudi dan Pak Ian. Yes, iya. Oh. Sekarang lu tanggung jawab di gabung dengan Saga tuh udah mulai pegang tanggung jawab. Udah. Terus kalau tanggung jawab itu meleset Nah, atau itu gagal, dia. nah itu gimana tuh? Ya, Bokap negornya gimana tuh? Kalau misalnya negor, ya kalau misalnya bokap sih Negornya langsung to the point atau pakai WA? Kamu itu kerja nggak bener. Iya, sebenarnya papa itu dari kecil juga sebenarnya dia orangnya bukan lebih ke konfrontasi ya. Dia lebih orangnya persuasif. Jadi dia bakal ngobrol sama lu. Maksudnya sentuhan hati. Sentuhan hati. Jadi kalau misalnya bukan gimana, kalau misalnya dia ngobrol sama lu bener-bener, lu bakal nangis. Jadi begitu. Ini. Jadi Pak Rudi ini karena ini nih minum kopi dulu Pak. Jadi Bro Adit tadi tanya kan, mau minum yang mana kan? Saya minum yang ini. Mama ya, biar dapat cewek ya. Saya papa ya. Tapi ini lain. Parah ini. Oke, cheers. Thank you. Thank you. Take it. Papa Nat, Mama Nat. Ya, Ya aku Mama Allah. Masa lu aduh, Rio. Bokapnya yang bukain. Saya minum ini. Lu pernah meeting dengan tim di Saga, di perusahaan itu? Oh pernah dong pasti. Berapa banyak yang paling lu pimpin? Gimana sorry? Dalam satu rapat meeting itu? Selasa Jumat dia di Saga. Iya. Oh, itu berapa orang tuh? Orang yang lu pimpin? Wah, kalau misalnya pimpin sih sebenarnya kan kita kan secara meeting kan pasti kan kita ada istilahnya per Jenjang. week. Iya, betul. Jadi biasanya saya pasti koordinasi dengan kepala-kepalanya. Dan dari situ pasti kita bakal ada update meeting terkait dengan follow up-nya seperti apa, progresnya lah. Pada saat kita bersyukur sebagai Gen 2 ya, gue juga Gen 2, ternyata memang figur itu dibutuhkan. Karena apa? Menjaga keluarga kita menjadi tetap satu, itu memang tidak mudah. Itu nggak sih lo ngerasain? Setuju. Ya, jadi figur itu yang kita anggap mentor lah, ya kan, yang bisa ngemimpin kita, ngearahin kita seperti apa nantinya. Karena jujur kalau misalnya seperti sebagai Gen 2 atau siapapun anak muda, istilahnya kalau misalnya mereka masih barusan lulus kuliah, mereka ngerti apa sih?
ya kan? Istilah mereka Ngerti mungkin ngerti. ngerti, Tapi how to No, do it exactly, istilahnya. ya. How to do-nya kan nggak ngerti, ya kan? Nggak tahu gimana caranya. Harus Hmm. mulai dari mana, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Itu sebenarnya kita nggak bisa, tapi susah, ya kan? You have to learn it the hard way, ya kan? Yang mana itu bisa kita di backup dari mentor-mentor itu, Ya. iya. Dan mentor itu Tuhan ngasih lo gratis ya. Which is itu bokap lu dan Pak Yan. Yes. Dan Iya. itu- Buy one get one free ya. Nah ini nih. Ini luar biasa nih. Rio nih udah mulai jago nih. Belajar dari mentornya ini mentor juga nih. Ada satu statement dari bokap Yes. yang disampaikan. Pada saat dia krisis, dia bisa meleverage dan mencari suatu peluang baru. 98 tuh Pak Rudi ya. Kira-kira lu udah punya gambaran belum? Suatu saat bokap, Pak Yan pasti ada masanya. Dan semua Gen 2 dari Pak Rudi atau Pak Yan itu harus take over nih. Apa yang di benak lu? Oke. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita ngomong future ya. Iya. Ya. Kalau misal kita ngomong future, sebenarnya saya juga diminta sama Pak Yan sama Pak Rudi. Bokap. Iya, sorry. Aduh, mabok Ini nih. kayaknya lagi mau meeting ini kalau masih grogi nih kalau ada gue. Iya. Jadi saya diminta untuk dibikin satu skema lah untuk Saga Group sebenarnya ke depannya seperti apa. Iya. Jadi dari kalau misalnya Mas Bro Adit tanya saya, istilahnya 10 tahun ke depannya itu mau seperti apa, saya udah bisa jawab. Ya, karena itu memang dari udah kita consider lah ke depannya seperti apa, ya kan. Kalau misalnya electric vehicle datang seperti apa saganya, ya kan. Dan itu sebenarnya kita udah pertimbangkan dari semua segala hal plus minusnya seperti apa. Dan itu pasti kita rancang satu strategi lagi untuk gimana kita menyesuaikan kondisi ke depannya seperti apa. The worst case-nya udah dipikirin. Udah pastinya. Iya. Pak Rudi, Ya, statement terakhir ya Pak. ya. Jadi tadi dari Rio kan banyak cerita tentang saya sedikit. Dia colek-colek Pak Rudi dan Pak Yan. Jadi sekarang sebenarnya saya juga mau menyampaikan ini kan berkaitan dengan Gen 1, Gen 2 ya. Jadi sebetulnya jujur saya juga sampaikan sebenarnya saya mungkin Pak Yan juga sama ya. Kita mendapatkan generasi 2 yang baik. Basicnya baik. Ya. Jadi artinya mereka sebetulnya itu nggak terlepas pada saat sebetulnya pada saat mereka kecil sebenarnya kita sudah membina satu komunikasi yang baik dengan mereka. Itu penting sekali. Si Mas Rio ya sebetulnya dia Balas dendam ya. Mas. Padahal judulnya manggilnya Rio. Jadi dia sebetulnya dari kelas 4 SD sudah sekolah di Singapura. Tapi tetap dia keep bahasa Indonesianya ya, sekolah di Singapura. Sampai setelah selesai dari Singapura, dia lanjut ke Inggris. Nah, jadi sampai setelah selesai juga ya sama Velaska ada juga anak saya juga sudah join gabung di PT Camar. Udah kerja jadi udah di situ juga sebagai finance accounting. Jadi mereka punya basic yang baik lah. Yang kita komunikasi keluarga itu penting sekali sehingga kita bisa membangun generasi kedua itu dengan baik juga. Jadi memang harus dari dini. Pak Yan juga sama. Jadi dia juga sudah membina satu hubungan komunikasi yang baik dengan anaknya. Saya yakin dengan metode ini sebetulnya keturunan kita akan tetap bisa melanjutkan apa yang kita lakukan sekarang ini. Ya seperti itu Pak Adit. Tuh. Tisu dulu gue mau nangis. Ini kalau teman-teman yang lain tuh pada ngelihat tuh, itu gimana tuh rasanya tuh? Banyak sekali generasi 2 sama generasi pertama itu nggak bisa connect juga. Iya. Ya. Itu. Nah, kenapa nggak bisa connect? Ya kan? Karena saya pikir menurut saya itu
komunikasi sebetulnya, ya kan? Kuncinya itu ya. Kuncinya komunikasi. Itu harus terbentuk sebetulnya dari sejak mereka masih kecil. Ya, jadi kita sering diskusi, saya dengan dia itu saya nggak anggap seperti harus komunikasi bapak dan anak. Atasan bawahan. Nggak ada. Jadi saya coba diskusi. Kadang-kadang dalam hal misalnya ada case, saya juga sendiri saya udah tahu saya harus melakukan Berbuat apa? Tapi saya juga coba tanya, menurut kamu gimana? Iya. Nah dari situ kita diskusi, bahas lagi. Oke, kebanyakan sama. Ya, saya pikir hampir sama. Ada kemungkinan ini memang bentuk ini pola pikirnya udah terbentuk dari waktu kecil kita sering bicara, ngobrol, komunikasi. Jadi terbawa sampai kita sekarang ini. Arahnya hampir sama. Saya hampir setuju. Jadi sama gitu loh. Seperti itu ya. Iya. Kira-kira. Oke, tuh dari bokap tuh. Insight-nya tuh. Iya. Dari lo gimana? Iya, jadi Selain tisu. Iya, jadi sebenarnya ya makanya tadi saya bicara, saya beruntung banget bisa dapat mentor / father figure, Papa sama Pak Ian, bisa ngebina saya, ngarahin saya seperti ini. Karena memang kalau misalnya tadi bicara Pak Rudi, banyak banget sebenarnya second gen sama Bokap. Iya. Kebiasaan Bokap, iya. meeting. Ya, first gen sama second gen itu nggak searah lah, ya kan? Arahnya nggak sama, satu ke kiri, satu ke kanan, ya kan? Karena memang mereka nggak bisa ngobrol lah dengan satu komunikasi yang baik. Yang tadi Rio sampaikan itu ada salah satu yang saya tangkap. Sebenarnya kanan kiri itu suatu hal yang luas. Cuman cara untuk menuju ke sana. Betul. Gitu. Yes. Iya. Jadi contoh ya, kayak misalnya kebanyakan banget itu kayak misalnya orang tuanya nggak kasih kepercayaan ke anaknya, second gen, ya. Yang mana ya second gen sebagai second gen karena nggak dikasih kepercayaan, mereka nggak pede dong, ya kan. Apapun yang dilakukan, waduh, berat pasti, berat. Ya kebanyakan pasti tanya kan, waduh ini barusan lulus kuliah nih, nggak tahu apa-apa, bocah kan, ya kan. Tapi ini beda, Pak Ian sama Papa. Iya. Itu udah bener tuh. Jadi alhamdulillah kepercayaan itu emang hadir untuk lo ya. Yes. Iya. So buat teman-teman Fidelity Channel, kita lanjutkan nanti di session yang kedua. Kita lihat langsung nih Pak Rudi, Pak Ian, Bro Rio, aktivitasnya, dan rasanya itu bener nggak nih? Rasanya ketemu di teman-teman itu sendiri. Pak Rudi, salam buat Pak Ian. Ya. Bro, kita ketemu lagi dan berjuang bersama, sama-sama Gen 2. Ya. Harapannya kita bisa membanggakan orang tua kita. Siap. Terima kasih semua. Thank you. Thank you. Thank you teman-teman Fidelity Terima kasih. Official. Thank you.